wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tentu saja yang pertama, sebelum mulai kuliah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kuliah kita diberikan kelancaran, berkah manfaat kita semua. Berdoa saya antarkan. Amin. Suasananya masih lebaran, jadi saya mengulang tadi, saya mengucapkan selamat lebaran, taqabbalallahu minna wa minkum ya. Taqabbal ya karim, mudah-mudahan kesalahan dosa di antara kita yang mendapatkan maghfirah dari Allah ya. Alhamdulillah kita masih ketemu di sini dalam keadaan sehat ya. Ya. Nah, untuk orientasi kuliah kita, ini kuliah kita yang ketiga, ya dari rencana ada 5, berarti masih ada, oh ini ketiga apa keempat ya? 3 ya. Jadi masih ada 2 ya, nanti yang terakhir nanti kita isi masih materi ya. Terus tugas kemarin sudah saya berikan belum Mas Ridwan? Tugas belum, sudah ya. Nah, tugas itu nanti tolong Bapak Ibu kerjakan untuk penilaian tugas. Kemudian ada juga nanti asesmen dalam bentuk ujian ya. Jadi saya nanti ada ujian dalam bentuk esai. Nanti waktunya kita tentukan setelah selesai saja. Hari ini kita membahas mengenai manajemen polutan udara karena ini sebagian belum disinggung oleh pengampu yang lain ya. Saya share screen. Materi mengenai polutan udara ini sedikit berbeda karena karakternya itu mengarah kepada kekhasan dari udara ya. Perbedaan antara air dan udara, kalau air itu di mana terjadi pencemaran maka sifatnya itu setempat. Dia tidak menyebar ke segala arah sebagaimana udara ya. Kalau udara itu memiliki sifat difusitas ya. Difusi itu berarti terjadi pencemaran, maka nanti akan menyebar ke segala arah secara cepat. Ya, itu ciri-ciri dari polutan udara. Saya share screen. Ini tempat share screen. Nah, ini berpindah-pindah ini. Ini kok nggak ada slideshow-nya tempat saya. Outline, normal, slide order reading. Slide master. Saya ulangi ya. Ini saya stop dulu. Oke, saya share screen. Hmm. Ya, jadi tema hari ini itu adalah manajemen polutan udara ya. Nah, terkait dengan manajemen polutan udara itu kita punya isu yang sangat krusial, yaitu mengenai rendahnya kualitas udara di beberapa kota besar ya. Kita punya indikatornya Jakarta, ini paling parah tingkat polusi udaranya. Selain itu juga kota-kota yang lain, termasuk juga Solo, itu sudah banyak terjadi pencemaran udara. Bukti, evidence, dampak, dan sebagainya itu muncul pada berbagai gejala, penyakit, dan sebagainya yang diakibatkan oleh polutan udara. Nah, ini mengingatkan kembali ya, jadi sesungguhnya mengacu pada definisi pencemaran, maka yang menjadi bagian dari sumber pencemar itu tidak hanya materi ya, tetapi juga energi. Maka menurut definisi pencemaran itu adalah masuknya atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat, dan energi. Jadi boleh energi. Maka di dalam pencemar udara itu ada kategori energi, yaitu getaran, ya, kebisingan. Kebisingan dan getaran itu merupakan parameter polusi atau polutan udara yang penting, gitu ya. Nah, ini keterkaitan dengan proses produksi, kita lompati saja ya. Ini kemarin sudah waktu kita membicarakan limbah cair ya. Di sini ada klasifikasi limbah yang berupa limbah cair, limbah ke udara, dan limbah padat. Untuk limbah ke udara ini ada dua kategori, yaitu emisi dan ambien. Kemarin definisi ambien ini sudah kita perkuat ya. Mahasiswa jangan ragu, misalkan kalau ada emisi itu ciri-cirinya adalah melalui muffler atau cerobong atau keluaran langsung. Jadi kalau ada kendaraan, maka muffler atau knalpot itu masuk kategori udara emisi. Kalau ada suatu pabrik, kemudian ada cerobong pabriknya, maka itu kategori emisi. Tapi begitu kita berada di ruang produksi, itu masuk ambien. Kita berada di ruang tunggu terminal, itu masuk udara ambien. Ya, jadi udara ambien itu adalah udara di sekitar udara emisi. Kalau udara emisi itu adalah udara tempat terjadinya keluaran langsung, sumber luaran langsung. Gitu. Nah, ini untuk strategi penanganan bisa preventif dan kuratif. Kemarin sudah ya, kita lompati saja. Nah, terkait dengan parameter pencemar udara itu ada tiga ya kategori. Yang pertama berupa gas, yang kedua berupa kebisingan dan getaran atau suara, kemudian yang ketiga berupa partikulat. Untuk yang gas ini contohnya ada gas-gas oksidan maupun gas-gas reduktan. Ya, ini belum lengkap ini contohnya. Kalau yang saya tuliskan di slide ini gas-gas oksidan ya. COX ya, karbon monoksida dan karbon dioksida. SOX, sulfur dioksida dan sulfur trioksida. Kemudian NOx, NO, NO2, N2O5. Ada juga yang gas-gas reduksan ya, misalkan metan CH4 ya, kemudian hidrogen sulfide H2S ya, kemudian CS2 atau CH4 ya, kemudian tadi sudah CH4 ya, NH3, amonia dan sebagainya. Jadi gas itu bisa berada dalam spesies oksida atau spesies dengan hidrogen ya, reduktan. Kemudian untuk suara itu ada kebisingan dan getaran. Selanjutnya untuk partikulat yang berupa padat itu ada berupa debu, ada timbal ya. Timbal itu plumbum PB. Sedangkan debu ini contohnya adalah TSP ya, total suspended particulate, kemudian debu jatuh dan PM10, PM2,5. PM itu indikator ukuran. Jadi kalau debu ukurannya 10 atau kurang dari itu namanya PM10. Ya, 10 itu menunjukkan mikrometer. PM2,5 itu berarti 2,5 mikrometer atau kurang. Ya, jadi nanti kalau mengukurnya itu adalah berbasis pada filter, kertas filter. Filternya nanti porinya adalah 10 mikron, maka namanya PM10. Nanti kalau porinya 2,5, maka PM25. Kalau debu jatuh, ini pengukurannya berbasis pada debu yang ditampung di dalam luasan tertentu yang jatuh ke dalam air, ya nanti disaring ya selama waktu tertentu. Jadi debu jatuh ini mengukurnya lama karena untuk mendapatkan data yang terdeteksi itu memerlukan waktu sampai terbaca itu ya tidak hanya jam ya tetapi sampai hari. Maka nanti kalau mengukur itu dijaga supaya airnya tidak kering. Mengukur debu jatuh ini paling susah ya dibanding dengan PM10, PM2,5. Kalau PM10 2,5 ini menggunakan pompa vakum. Tapi kalau debu jatuh ini dibiarkan saja.
Ya, nanti kalau ada debu yang jatuh sejumlah tertentu itu ditimbang. Ya. Nah, ini kebisingan, baku ambang kesehatannya 70, ada yang 65. Ya, ini rata-rata 70. 70 desibel itu suara yang agak keras. Ini batasnya. Ya, kalau lebih dari itu sangat keras dan cenderung nanti ke arah menyakitkan. Parameter ukuran suara itu ada dua, mahasiswa semua ya, yaitu frekuensi dan intensitas. Ya, kalau frekuensi itu menjadi nada. Jadi kalau ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pembedanya itu adalah frekuensi. Ya, maka frekuensi do itu adalah sekian hertz sampai sekian hertz itu ada. Ya, si Mariah Carey yang punya suara 3 oktav itu bisa mensuarakan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do sampai tinggi. Ya. Pak Didi, Mas Ridwan, Najem itu kalau nyanyi hanya 1 oktav. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nanti kembali lagi habis itu ya rendah lagi, sudah nggak kuat. Ya. Kalau Pak Mas apa lagi ya. Nah, jadi orang yang pintar menyanyi itu memiliki pita suara untuk membedakan frekuensi yang sangat lebar. Ya, maka kita punya Mariah Carey itu luar biasa. Ya, kalau kita barangkali siapa ya kalau kita ya. Ya, penyanyi-penyanyi Indonesia jarang ya, walaupun ada ya, tetapi mungkin untuk apa namanya keluasan oktav itu ya banyak yang lebih bagus di luar negeri ya. Nah ini ya, jadi uh, what is difference between sound of nature ya? Ini ada beberapa suara yang kalau diukur itu frekuensinya berbeda-beda. Suara daun jatuh itu 10 desibel, ya, sangat rendah. Ya. Kemudian suara pembicaraan di perpustakaan itu hanya 35 desibel. Ingat ya, yang diukur ini hanya intensitas, bukan nada. Jadi kalau orang berbicara, boleh nadanya nada rendah, boleh nada tinggi, tetapi yang penting intensitasnya kurang dari 35. Ya, jadi intensitas itu kekerasan. Kalau nada frekuensi itu nada itu adalah frekuensi. Ya, jadi ada dua indikator dari suara itu. Kalau vacuum cleaner itu 70 desibel. Ya, suara penyedot debu itu 70 desibel. Ini batasnya. NAB nilai ambangnya. Mesin cuci 80. Suara orang ramai juga 80. Perempatan jalan 85. Pesawat jet ya. Ini ya. MiG Sukhoi. Nah, itu 100. Pertunjukan musik rock, musik dangdut itu 110. Jadi kalau ada pertunjukan musik itu kebisingan tinggi. Tapi ternyata Mas Ridwan suka, ya, apalagi lagunya rungkat, lagunya Denny Caknan, maka Mas Ridwan senang ya. Walaupun kebisingan tinggi, karena Mas Ridwan senang, ya tidak apa-apa. Ya, cuma itu tetap kebisingan. Maka kalau ada di desa-desa pertunjukan orang punya hajat itu soundnya sampai tinggi itu sebenarnya merusak ya kepada indera pendengaran. Ya. Nanti kalau kita mau supaya tidak terganggu ya salah satu caranya adalah dimatikan sumber bisingnya. Nah, tapi kalau dimatikan sumber bisingnya nanti perang. Ya, gitu ya. Nah, bagaimana efeknya dari bunyi itu? Itu adalah sampai ke arah gangguan jantung. Ya, jadi secara fisik itu bising menyebabkan gangguan pendengaran. Ya, telinga ini bisa terganggu. Ciri-ciri orang yang terpapar kebisingan tinggi itu adalah kalau bersuara selalu bengok. Ya, bahasa Jawanya bengok. Bahasa Indonesia itu keras. Ya, ditanya arep neng dilek, jawabnya keras. Ya, kenapa? Karena suka terpapar kebisingan tinggi. Bekerja di mesin tekstil, misalkan. Ya, mesinnya setiap hari beroperasi dengan kebisingan 80-90 desibel. Maka kita menjadi terbiasa dengan suara tersebut. Ya, ini secara psikis, ya, kebisingan itu bisa menjengkelkan dan nanti bisa mendatangkan gangguan jiwa.
Seorang nabi yang ditahan di penjara seumur hidup, ya, kemudian dia tinggal di selnya itu di dekat mata air yang setiap saat gemericik suara airnya itu terdengar, maka dia akan jenuh, dia akan bosan, dia akan membenci kepada suara tetesan air. Ya, karena itu akan mengingatkan kepada kenangan pahitnya ya selama di penjara. Maka ini sifatnya psikis. Ya, jadi suara itu bisa menyebabkan gangguan psikis. Bagaimana cara mengatasi kebisingan? Caranya adalah dengan mematikan sumber bunyi. Ya, ya ini cara paling cepat. Tetapi cara ini tidak selalu bisa dilakukan karena nanti bisa ada perselisihan, ada pertengkaran dan sebagainya. Maka ditempuh cara kedua, yaitu menghambat perambatan sumber bunyi. Ya, caranya hindari gang-gang terbuka ke arah sumber bunyi. Jadi kalau ada gang-gang terbuka itu lalu lintas dari suara. Penggunaan peredam bunyi pada bangunan. Ya, memasang earplug bagi karyawan. Jadi penutup atau pelindung telinga ya terbuat dari busa. Ini tinggal dibeli nanti dipakaikan di telinga maka ini melindungi ya anak telinga dari pendengaran, dari kebisingan. Nah, tolong nanti dibedakan antara noise barrier dengan noise absorber. Kalau noise barrier itu sifatnya menghalangi bising. Ya, jadi antara satu tempat dengan tempat lain kok diberi bangunan, maka suara bising dari satu tempat itu tidak bisa menyebar ke tempat yang lain. Ini namanya noise barrier. Tetapi kalau kita berada di studio, kemudian kita berupaya supaya suaranya jernih, maka ditampilkan eh, material-material untuk meredam bising itu adalah peredam bising, ya, bukan penghalang bising. Jadi kalau penghalang bising namanya sound barrier, kalau peredam bising ya namanya noise absorber, gitu. Nah, tadi ya, peredam bising itu ada bahan yang remah dan rapuh, ya, contoh kayu, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Nah, ini sifat-sifat debu, ya, tadi ada debu, ada apa namanya gas, ya. Ini sifat debu, ukurannya itu bermacam-macam, ya. Ada yang 0,1 mikro, ada yang lebih dari 20 mikro. Namanya juga macam-macam. Aerosol, kemudian das, fog, dan sebagainya. Bagaimana menangani partikulat debu ini? Ya, partikulat debu harus disedot, mau tidak mau harus disedot supaya tidak mengotori udara sekitar. Nah, sistem sedot ini, sistem pompa untuk menyedot ini ada macam-macam. Ya, gravity settling chamber, gambar yang sebelah paling kiri ini, cyclone sebelahnya lagi ya, fabric filter, kemudian elektrostatic precipitator, dan yang terakhir wet scrubber. Elektrostatic precipitator ini adalah instrumen terkait ya yang diperoleh ya dieksplorasi dari online. Sedangkan wet scrubber ini adalah modifikasi ya oleh uh, khalayak pengguna ya untuk mengubah desain dari suatu tambungan air menjadi pengolah air wet scrubber ya. Ini contoh-contoh. Ada gravity settling chamber di sebelah kiri itu menunjukkan daya gravitasi untuk memisahkan debu. Nah, jadi namanya ini. Cyclone itu menggunakan sentrifugal juga untuk partikel 10 sampai 50 mikrometer. Kemudian ada fabric filter. Ya, fabric filter itu dapat menangkap partikel kering yang berdiameter 10,1 mikron dengan efisiensi sampai 97.
Nah, ini yang disebut wet scrubber. Ya, wet scrubber itu adalah tong dimodifikasi. Di situ diberi semprotan di atasnya, maka debu nanti yang dilibatkan dari bawah akan bersih. Ya, karena dicuci ya, mendapatkan perlindungan dari air mendidih. Ada yang disebut polutan udara primer dan sekunder. Polutan udara primer itu adalah berisi polutan yang dikeluarkan langsung oleh alam. Kalau polutan udara sekunder itu polutan yang diperoleh dari perubahan polutan udara primer. Ya, jadi selama perubahan primer terjadi perubahan gas, misalkan itu namanya secondary air pollutant. Kemudian ini penting, gas CO2. Nah, ini gas CO2 dan gas CO ini sifatnya yang CO berbahaya. Kalau CO2 enggak. Ya. CO berbahaya karena nanti akan uh, memilih ya terhadap strategi ya supaya benar-benar sesuai. Nah, ini beberapa contoh perubahan di dalam oksid original average rata-rata ya. Ini ada contoh ya sebelah kiri untuk ribuan tahun, sebelah kanan untuk apa ini sebelah kanan. Temperatur change. Nah, jadi rata-rata perubahan temperatur ya. Kemudian yang bawah ini adalah perubahan temperatur juga ya, bagaimana ternyata terjadi perubahan suhu. Nah, sedangkan kalau dipetakan di city itu ada city ya, kemudian ada tidak hanya satu gunung tapi di sini ada satu gunung dan berbukit-bukit. Nah, ini adalah contoh bagaimana melting dari glasier ya. Nah, nanti kalau sudah semua mengisi, maka untuk proses rata-rata atau proses berikutnya itu bisa dicek di uh, prosesnya. Nah, ini adalah pulau kecil ya. Bagaimana pulau kecil tidak mau untuk pindah ya, tetapi di sini bisa hidup ya, secara nyaman. Nah, ini adalah proses dari global warming. Nah, kalau ditanya mengenai bau, sama seperti limbah cair ya, limbah ke udara juga ada keadaan teroksidasi yang menimbulkan bau ya. Jadi kalau tidak teroksidasi alias tereduksi itu dia berbau. Yang sebelah kiri ini berbau. Ya, kalau nanti diubah menjadi sebelah kanan maka tidak berbau. Yang berikutnya mengenai aerasi ya. Aerasi ini sifatnya melindungi, menambah oksigen dan sebagainya. Jadi proses aerasi dengan menggunakan lingkungan ini merupakan proses untuk penerapan di seluruh kota. Nah, gitu. Nah, ini contoh indoor air pollution. Bagaimana kita mewaspadai terhadap produk-produk yang ada. Nah, ini adalah keadaan ya, contoh di mana polusi udara yang bersumber dari stasiun. Kita lompati saja. Oh, ini ya. Ya, sudah. Ya, bagaimana kita melihat di dalam penanganan untuk polutan udara
yaitu memiliki strategi khusus yang harus dicermati berbeda dengan polutan dalam bentuk limbah cair ya, karena udara itu memiliki sifat yang cepat menyebar. Maka proses untuk misalkan di muffler ya, itu menggunakan katalis, maka katalisnya itu diembatkan pada suatu media berpori ya, sehingga nanti betul-betul di dalam proses gas yang dikeluarkan dari aktivitas mesin itu bisa ya, dikurangi, diserap ya sebagian dari polutan yang dihasilkan. Dan CO itu diubah menjadi CO2. Ya. Kalau CO tetap dalam bentuk karbon monoksida ini kebahayaannya tinggi. Tapi kalau sudah jadi CO2 dia relatif stabil. Ya. Baik, ini sampai di sini untuk